Umat Allah ini berkati Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan, cinta, dan kasih sayangnya yang dinyatakan bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. The best time, waktu terbaik. Ini merupakan sesi yang ketiga. Di seri khotbah kedua kita perlu mengingat kembali bahwa the best time, waktu terbaik untuk keluarga dibuktikan melalui adanya keakraban. Keluarga yang akrab, pertama, ada waktu untuk keluarga yang berorientasi mendidik anak-anak. Kedua, ada waktu untuk keluarga yang berorientasi beribadah atau melayani Allah. Di sesi yang ketiga ini, tema utama kita adalah waktu terbaik untuk bisnis atau pekerjaan, yang menekankan lebih kepada kerelaan. Waktu terbaik untuk bisnis, pertama, menggunakan waktu bekerja dengan penuh tanggung jawab. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 berkata, sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ayat yang ke-8, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Umat Allah yang diberkati Tuhan, mengikuti teladan Paulus berarti mengikuti teladan Kristus, karena Paulus sendiri mengikuti teladan Kristus. Akhirnya kita semua berfokus mengikuti teladan Kristus. Penting sekali mengikuti teladan yang tepat, dikarenakan itu dijadikan contoh hidup dalam iman kepada Kristus. Mengikuti artinya sama dengan meniru, berusaha menyerupai untuk tidak lalai bekerja. Merupakan suatu pernyataan yang menekankan sikap rajin, tidak cacat tetapi cemerlang. Teladan baik yang diberikan Rasul Paulus serta rekan-rekannya yang ada bersamanya, orang-orang yang menanam kebenaran Allah di antara mereka itu telah memberikan teladan yang baik bagi mereka. Para pelayan Injil seharusnya menjadi teladan bagi kawanan jemaat. Sudah menjadi kewajiban orang Kristen untuk tidak saja berjalan menurut kebiasaan para rasul dan ajaran yang mereka sampaikan, tetapi juga menurut teladan yang baik, di mana itu ditunjukkan oleh jemaat itu. Tentu melihat kepada Kristus sebagai teladan utama. Menjadi pengikut itu sama seperti menjadi pengikut Kristus. Jadi menjadi pengikut Paulus sama dengan menjadi pengikut Kristus. Suatu contoh yang baik terutama disebutkan bahwa Paulus memiliki keteladanan yang menarik sekali. Satu bentuk ketekunan yang dikerjakan oleh Paulus dalam pelayanan menjadi contoh. Nah, umat Allah yang diberkati Tuhan, Paulus tidak lalai bekerja di antara kamu, di antara mereka. Itu jelas sekali 2 Tesalonika 3:7 ya. Dikatakan kami tidak menyia-nyiakan waktu kami dengan bermalas-malas atau keluar masuk rumah orang sambil menceritakan hal sia-sia, serta menggemari hiburan yang tidak berguna. Mereka bersusah payah dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil, dan mencari nafkah untuk kehidupan mereka sendiri. Kami tidak makan roti orang dengan percuma. Itu dijelaskan dalam 2 Tesalonika 3:8. Nah, meskipun sebenarnya Paulus layak meminta biaya hidup, mengingat orang-orang yang memberitakan Injil itu memang berhak hidup dari Injil itu sendiri. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Paulus sebagai pelayan melepaskan haknya
dan kasih sayangnya kepada jemaat yang dilayani demi Injil, supaya Paulus bisa menjadi teladan bagi umat Allah. 2 Tesalonika 3:9 tadi ya. Nah, Paulus ingin agar rekan-rekannya itu belajar bagaimana menggunakan waktu dengan baik dan senantiasa mengerjakan sesuatu yang dapat menghasilkan hal yang baik juga. Yusuf adalah contoh pribadi yang menggunakan waktu dengan penuh tanggung jawab untuk mengerjakan tugas, dan pekerjaannya berhasil karena dikerjakan secara maksimal. Itu dijelaskan dalam Kejadian 39 ayat yang ke-22 ya. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali ya. Kita sebagai orang percaya harus menggunakan waktu yang terbaik untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kemudian selanjutnya menggunakan waktu bekerja untuk menolong orang lain. Jadi bekerja bukan hanya bertanggung jawab, tapi juga bekerja untuk menolong orang lain. Sebab Galatia 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolong dalam menanggung beban ini meliputi menolong orang yang memerlukan bantuan pada saat kesakitan, pada saat kesusahan, ataupun kesulitan keuangan. Mungkin orang yang dimaksud di sini adalah Paulus, adalah sokongan untuk para guru dan misionaris. Nah, saling menanggung adalah beban yang Tuhan taruh secara ilahi, yang harus diimplementasikan sehingga dapat memperkuat keberimanan kita kepada Kristus. Kita diperintahkan untuk bertolong-tolong menanggung beban. Hal ini melatih kita untuk sabar dan berbelas kasihan satu terhadap yang lain, sehingga mampu meringankan kelemahan, kebodohan, kehilapan orang lain yang menghinggapi orang tersebut. Saling menolong juga bisa dimaknai saling memberikan penghiburan dan nasihat, memberikan bantuan, pertolongan, suatu tindakan yang memenuhi hukum Kristus. Jadi itu menjadi kehendak Allah atas setiap orang percaya. Kita harus menyediakan waktu untuk pekerjaan menolong orang yang hidup dalam kesesakan sebagai perbuatan yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Timotius 5 ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi ada tekanan yang perlu kita perhatikan. Pernyataan Paulus kepada Timotius bahwa kita harus menyediakan waktu untuk pekerjaan menolong orang yang hidup dalam kesesakan, dan itu disebut perbuatan baik. Kita harus menyediakan waktu untuk pekerjaan pelayanan seperti diminta oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus memerlukan bantuan khusus di musim dingin. Dalam 1 Korintus 16 ayat 6 berkata, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Kita harus menyediakan waktu untuk pekerjaan pelayanan dengan bersikap seperti seorang ayah menolong anaknya atau menolong secara sungguh-sungguh. Filipi 2 ayat yang ke-22 berkata, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia, yaitu Timotius maksudnya, telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak terhadap bapaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. The best time, waktu terbaik untuk bisnis atau pekerjaan, dimulai dengan menggunakan waktu bekerja dengan penuh tanggung jawab.
Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan waktu bekerja untuk menolong orang lain. Dan yang ketiga, menggunakan waktu bekerja untuk mengabdi kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paulus menasihati orang Kristen untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita, dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang diperbuat itu untuk Tuhan, di mana kelak kita akan mendapat upahnya. Nah, pernyataan tentang upah begitu jelas dinyatakan Paulus dalam Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Paulus menyatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Sebagaimana jelaskan dalam Kolose 3 ayat 23. Ingin menyatakan bahwa ada satu sikap dari orang yang bekerja di mana dia melakukannya dengan rajin, bukan lamban atau malas. Kita harus bekerja dengan gembira, bukan dengan sungut-sungut. Sebab Allah memelihara hamba atau pekerja yang bekerja dengan baik. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Paulus menyatakan ada prinsip bekerja yang perlu kita perhatikan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan seorang hamba akan dikuduskan ketika dilakukan seperti untuk Tuhan, yaitu dengan mata yang tertuju bagi kemuliaan Allah dan ketaatan kepada perintahnya. Bukan seperti untuk manusia saja, tetapi juga untuk menghormati Tuhan. Kita harus menggunakan waktu untuk bekerja sebagai bentuk dedikasi atau pengabdian kita kepada Allah, bukan kepada mamon. Mamon, harta benda atau kekayaan yang memposisikan atau diposisikan sebagai pribadi yang menggantikan posisi Allah. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kita harus menggunakan waktu untuk bekerja dengan prinsip mengutamakan kerajaan Allah, lahir baru atau mengandalkan Tuhan. Itu yang dimaksudkan mengutamakan kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 memberikan penguatan. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pengertian ditambahkan juga bisa dimaknai sebagai diberkati, sesuai dengan Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Waktu terbaik untuk bisnis atau pekerjaan dibuktikan melalui kerelaan. Kerelaan hati menggunakan waktu terbaik untuk bekerja ditunjukkan. Pertama, menggunakan waktu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kedua, menggunakan waktu bekerja untuk menolong orang lain. Ketiga, menggunakan waktu bekerja untuk mengabdi kepada Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau tetap selamanya